'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekoliterasi Sekolah Dasar Bu Woro Wuryani MPD dan teman-teman kelas A7 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Media NR bersama rekan Saya Ravina Aulia Pratiwi. Saya Mutiara Wakinsa Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran berbasis ekoliterasi di sekolah dasar. Baik, di sini ada pengertian, yaitu ekoliterasi adalah suatu proses untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan, sikap, dan perilaku berlandaskan prinsip-prinsip ekologi. Pembelajaran berbasis ekoliterasi di sekolah dasar adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tentang lingkungan hidup ke dalam proses belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran lingkungan, membantu siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan, mengembangkan keterampilan kritis, mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu lingkungan. Ada mempersiapkan generasi berkelanjutan, yaitu menciptakan individu yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari pembelajaran berbasis ekoliterasi ini adalah yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan. Selanjutnya ada membangun karakter peduli dan bertanggung jawab. Selanjutnya juga ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek nyata seperti penanaman pohon atau pembersihan lingkungan yang memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, pembelajaran di luar kelas, mengadakan kunjungan ke taman nasional atau tempat konservasi untuk pengalaman langsung. Dan yang terakhir, ketiga, diskusi kelompok, bertukar ide dan pengalaman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekoliterasi. Yang pertama itu interdependensi, semua makhluk hidup saling bergantung. Terus yang kedua itu siklus, alam bekerja dalam pola siklus seperti air, karbon, nutrisi. Yang ketiga energi surya, matahari adalah sumber energi utama bumi. Yang keempat keanekaragaman, menjamin stabilitas dan keberlanjutan sistem. Yang kelima keseimbangan dinamis, alam berusaha mempertahankan keseimbangan. Yang keenam adaptasi makhluk hidup dan sistem harus mampu beradaptasi. Oke, baik, yang selanjutnya ada contoh penerapan ekoliterasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada IPA, dengan melakukan pengamatan langsung ekosistem di lingkungan sekolah, seperti kebun, kolam, atau halaman. Kemudian yang kedua, dalam mata pelajaran matematika, yaitu menghitung luas area hijau di sekolah. Dan selanjutnya ada dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan menulis puisi atau cerita tentang alam. Dan yang terakhir ada dalam mata pelajaran IPS, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya banjir, kekeringan, dan abrasi. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan ekoliterasi dalam kegiatan. Yang pertama, klub pecinta alam, dengan mengikuti klub pecinta alam. Dengan kegiatan hiking, berkemah, pengamatan burung, penanaman pohon. Yang kedua ada kelompok daur ulang, dengan mengumpulkan, memilah, dan mengolah sampah. Yang ketiga ada kebun sekolah, dengan menanam dan merawat tanaman, belajar tentang pertanian organik. Yang selanjutnya ada kampanye lingkungan, mengadakan kegiatan sosialisasi tentang isu-isu lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada studi lapangan, dengan mengunjungi taman nasional, pusat konservasi, atau tempat pengelolaan sampah. Baik, izinkan saya membaca kesimpulannya. Pembelajaran berbasis ekoliterasi merupakan pendekatan pendidikan yang esensial dalam membekali generasi muda, khususnya di tingkat sekolah dasar. Dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekologi, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mendorong tindakan nyata untuk pelestariannya. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan lingkungan, ekoliterasi mengintegrasikan konsep-konsep ekologi ke dalam berbagai mata pelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan,
dan menghubungkan pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari pembelajaran berbasis literasi yaitu terbentuknya generasi yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, menjadikannya investasi penting bagi masa depan bumi. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.